Aja. Rush ini memang cukup power dengan Franco-nya ya. Dan itu benar-benar memang nyaman banget ketika bermain Franco. Walaupun nggak dibilang yang kayak tarikannya kena terus 100% kena. Nggak juga sebenarnya. Tapi kayak momen flicker dengan Bloody Hand-nya. Atau enggak dengan open vision-nya, rusuh di awalnya. Itu kena banget. Makanya Franco dari Rush ini udah boleh dapat perhatian lebih harusnya. Ya, dan melihat dari segi inisiasinya pun juga Rasi udah mulai menuju ke arah bottom lane sama dengan adanya Renegade. Dengan satu hook itu hampir menghilangkan 1 bar HP dari Renegade. Renegade harus mundur terlebih dahulu karena kita tahu power dari Brody untuk daerah early-nya ini kalau sampai kena full mark itu damage-nya lumayan sakit sih. Apalagi kalau sampai out position karena ketarik, makanya udah langsung tahu gitu kan, harus dijagain dan flickernya keluar, retribution juga dari Cherry Boy, iron hook yang kena dan Renegade menjadi korban pertama. First blood didapatkan untuk Alter Ego. Oke, untuk sekarang kita bisa melihat bahwa teman-teman dari Alter Ego punya early power yang cukup masif dibandingkan dengan game pertama tadi. Bahkan kalau kita ngelihat dari segi power dari Alter Ego, ini sebenarnya Udil juga punya potensi loh, apalagi dengan Lethal Ignition yang ada di tangannya. Satu kali ganking ini cukup fatal sih, apalagi kalau misalkan kena ke arah player-player yang sekiranya cukup rentan gitu loh. Tapi ternyata kalau kita ngelihat ke arah Akai, Hades ini ngambil bukan ke arah defensif ya untuk third emblem slot ya, tapi ngambil ke arah attack speed 10% untuk memaksimalkan skill dari pasif skill 2-nya. Tapi balik lagi udah mulai ada inisiasi juga datang ke arah Jelly Boy. Dengan 1 baris speed tersisa, Jelly Boy mencoba untuk melarikan diri. Dan Likas sudah dikeluarkan tapi masih mencoba untuk mengitari ke arah laning. Tapi ternyata masih belum bisa diselamatkan oleh teman-teman dari Alter Ego yang lainnya. Dan ternyata satu player lagi menjadi tumbang dari Alter Ego, Rasi. 2 player tumbang untuk di 2 menit pertama. Wah, ini kill yang bagus banget karena Turtle pas banget momennya spawn. Apalagi tadi Kadita dari Udil itu belum level 4. Jadi kalau Jelly Boy bawa ke Kadita tadi pun ya nggak bisa dieksekusi harusnya. Tapi ya langsung di reset juga mengingat Akainya juga pengen ngambil buff. Kayaknya dia pengen unggulin level deh dari Jelly Boy biar nanti retributionnya bisa lebih unggul gitu kan dari keunggulan levelnya. Dan langsung di setup juga melihat Hades yang udah selesai. Ambil purple buffnya langsung secure ke arah Turtle yang pertama. Oke, untuk Turtle pertama, teman-teman dari Blacklist International tidak dikontes sama sekali oleh teman-teman dari Alter Ego. Karena balik lagi, dengan Jelly Boy yang tadi tumbang otomatis power spike dia untuk di arah early dengan baru mendapatkan 1 kill point pun gak begitu masif. Pai pun mencoba untuk memberikan scout tapi balik lagi tidak ada yang bisa dilakukan banyak-banyak oleh Alter Ego untuk di 2 menit pertama. Tapi Haji di arah mid lane sudah mulai terkena damage sedikit dari Pai membuat dia pun harus mundur ke belakang terlebih dahulu. Tapi Rasi tarik satu tarikan menuju ke arah Oheb. Diproteksi dengan adanya Renegade langsung melakukan Fataling ke arah belakang sana. Membuat pertukarannya seenggaknya seimbang. Tapi ternyata diam-diam Nino pun mengambil gold shield Tara. Dan satu tarikan lagi terjadi ke arah Renegade. Masih punya flicker untuk melarikan diri. Tapi Nino dengan turn memorinya berhasil menumbangkan Renegade dan membuat dia pulang tanpa menggunakan recall. Wah, lumayan banget nih dapat gold si Turret gitu kan. Walaupun ya Turtle yang harus direlakan tadi, tapi dari segi gold ini masih untung. Sementara di arah bottom lane inisiasi dimulai kali ini dengan Rockwave, Curian, Oheb, Blazing duet ke depan. Rasi harus tumbang namun fight back siap dilakukan Haji. Di bagian belakang sudah ada heavy spin juga. Udil bisa dapetin kill ke arah Haji namun kali ini posisi dari Udil lumayan terjebak. 1 hit lagi dan Udil pun harus tumbang. 3 member total dari Alter Ego yang harus hilang. Ya, kita bisa bilang bahwa dari Alter Ego dengan pembawaan bisa dibilang satu persatu ya datangnya ke arah bottom lane membuat dari segi Blacklist Internasional ini untung banget. 3 player hilang. Dari pertamanya Nino tumbang, tiba-tiba Udil tumbang juga. Tapi sebelum itu juga ada Rasi yang telah menarik ke arah Renegade. Bisa dibilang pertukarannya ini sebenarnya lebih masif ke arah Blacklist Internasional. Tapi walaupun demikian untuk dari segi marksman power Nino sepertinya lebih sedikit unggul harusnya dengan ada gold shield Tarte yang bisa diambil tadi dari segi itemnya ya. Cuman kalau kita ngeliat dari segi KD-nya Oheb pun juga udah cukup masif nih dengan 2 kill 0 dan 3 assist. Iya menarik memang. Dan untuk rotasinya juga Alter Ego udah lumayan dapetin tempo nih. Yang tadinya agresif banget tiba-tiba ke counter. Sekarang mereka udah mulai tahu nih. Mereka sabar dan mereka nyari timing lagi. Di bottom lane udah mulai berkumpul nih, rame banget. Hades udah ke scout, udah mulai kelihatan. Dan Udil juga coba untuk nge-zoning out di depan. Ya tapi ini udah mulai jadi salah satu karakteristik dari Blacklist International juga yang dimana mereka sangat-sangat menekankan ke arah gold lane gitu loh. Dari game pertama hingga game kedua sekarang. Bahkan kalau kita ngelihat ke arah Alter Ego ya balik lagi mereka tuh lebih ke arah roaming secara general bukan nekanin ke arah gold lanernya. Karena sempat tadi Alter Ego kan datang kan ke arah gold lane tapi ternyata kalah dari segi pertukaran jumlah killnya. Dan sekarang udah mulai pindah fokusnya ke arah Turtle. Dengan Turtle di menit kelima kali ini adalah Turtle yang kedua. Dan kalau kita ngeliat dari posisi dari Jelly Boy sepertinya nggak bakalan kontes melawan teman-teman dari Blacklist International. Pai
Di depan sana mencoba untuk memberikan head start, tapi di belakang lihat Fataling pun terkonek kepada 2 player dari Alter Ego. Masih bisa kabur, tapi Rasi tidak bisa kabur dari genggaman Edward. Memang Atlas ini enak buat lawan Franco. Pilihan dari Franco-nya ini cuma makan dari Atlasnya, dan itu pun kadang damage-nya nggak cukup malah dibalikin. Atau makan temannya juga bisa di counter gitu dengan Fatalingnya. Posisinya enak banget untuk hero-hero counter initiate ketika berhadapan dengan Franco. Dan untuk sekarang gold masih dipegang sama Blacklist Internasional. Ya. Tapi bukan gold yang jauh banget kok. Kayak di angka 1000 ini masih bisa terkejar kapanpun. Dari segi item masih dengan Bloodlust-nya Edward. Biasa tipikal Pakito dari Edward ini memang sustain ya. Dia ada spell life steal, spell form yang enak banget pastinya. Sementara kalau Akai Hades, Athena Shield untuk item pertama. Enggak, tapi ini yang jadi khawatirkan ya dari Nino dengan tidak menggunakan sepatu dan bahkan baru jadi ke arah 2 Legend Sword. Dari offensive power dan juga movement belum terlalu besar dan membuat dia pun balik lagi baru buat diomongin tumbang di tangan Haji karena balik lagi tekanan dari Blacklist Internasional di arah gold lane. Dari game pertama ini sangat-sangat masif, apalagi sekarang Rasi terjepit di depan sana. 4 player memberikan damage ke arah badannya, membuat dia pun tidak bisa survive dengan sekuat itu. Tapi di belakang sana Udil memberikan Rough Waves, belum terkonek kepada siapapun. Deadly Catch pun keluar, tapi Renegade sepertinya menjadi pertukaran selanjutnya, tapi ditukar lagi dengan hilangnya Udil. Pertukaran dari tadi di arah bottom lane tidak pernah menguntungkan untuk teman-teman dari Alter Ego. Karena 2 Purify ya, ini Hajinya Purify, Ohebnya juga Purify. Dari total perolehan gold sementara, Oheb yang unggul disusul dengan Chelly Boy. Tapi yang mengkhawatirkan adalah 3 member dari Blacklist yang menguasai dari rank 1 sampai ke 4-nya. Itu yang harus jadi perhatian lebih. Dan Pai udah mulai datang nih, Pai udah mulai ngikut perang. Dan mungkin Chelly Boy-nya bakal ditugaskan untuk landing jauh, atau bahkan mereka 5-man gang ke arah bottom lane demi dapetin objektif. Dan yes, didapatkan lumayan free bisa dibilang. Masalahnya itu satu sebenarnya, dengan Rasi narik-narik terus ya. Ada skenario di kepala Joji yang memikirkan bahwa misalkan satu ketarik Edward, Alter Ego komit kepada Edward, 4-nya berkumpul di sana, tiba-tiba Renegade keluar dari rumputan. Wah, itu paling bahaya nggak sih, Lim? Itu yang gue bilang tadi kan, kayak Franco itu enak banget dilawan pakai hero initiator. Tapi Turtle kembali coba untuk diambil, sementara di bagian depan Hades masih ngebuka visionnya terlebih dahulu. Iron Hook-nya nggak kena, harusnya dilepas sih untuk sekarang karena Oheb-nya juga lagi ada di top lane dan ya mungkin ditukarkan dengan Inner Turret. Oke, Turtle ditukar dengan Turret. Menurut Choji kurang bagus sih untuk teman-teman dari Alter Ego karena ya balik lagi Turtle bisa respawn, Turret nggak bisa. Cuman hal yang sama juga didapatkan oleh teman-teman dari Blacklist International tadi di area bottom lane, di mana Turret mereka dihancurkan oleh Alter Ego. Tapi kalau kita omongin dari segi objektif ya, ini cuma berbeda 1 kok sebenarnya dari segi Turret. Dan dari goldnya pun bisa dibilang masih bisa catch up dari kedua belah tim. Belum ada bener-bener gap yang masif banget. Cuman menurutku untuk dari top lane ini sepertinya udah mulai harus diurus sih oleh teman-teman dari Alter Ego. Apalagi dengan Pai yang udah mulai melakukan rotasi. Seenggaknya 1 player lah selain Pai ya. Coba untuk melakukan push seenggaknya untuk bisa menyamakan objektif Turret mereka. Karena lihat Pai dan juga Edward aja di arah bottom lane itu lagi 1v1 habis-habisan tuh. Dan ini dia 4 orang lagi dan lagi fokus ke arah bottom lane. Apakah akan menyiksa ke arah Pai itu sendiri? Dengan Pai yang sendirian di arah bottom lane, Oheb memberikan sedikit bait. Maju ke depan sana masih ada Battle Mirror Image, tapi Renegade pun di depan sana Fataling menuju ke arah Pai dan Pai-nya pun masih bisa survive dengan 1 bar HP tersisa. Masih bisa survive, tapi lihat di atas sana Hades pun melakukan adanya heavy spin. Deadly Catch dari belakang memberikan sedikit knock up dan juga knockback, tapi masih belum ada korban jiwa dalam 1 menit pertarungan tadi. Sebenarnya cancelnya bagus sih. Tadi Rasinya ngebuka niatnya untuk makan siapapun yang ada di depan. Pai juga bisa ngebait banget Fatalingnya tadi, benar-benar nggak berfungsi secara efektif lah. Tapi paling nggak sisi baiknya adalah mid turret yang bisa dihancurkan kali ini oleh teman-teman Alter Ego akan ngebuka vision untuk invasi ke arah purple buff mungkin nanti atau orange buff juga. Dan ketika midnya udah nggak ada, vision dari Blacklist International ini akan rugi banget. Jantungnya yang ada di mid lane ini udah nggak kelihatan lagi. Cuman yang balik lagi dengan hal yang sama seperti di game pertama ya, Rasi jujur aja dari tadi belum gue lihat sih adanya beladihan yang benar-benar efektif dari Rasi. Karena bingung juga gitu loh, di setiap adanya close combat team fight, Hades tuh pasti selalu ngeluarin heavy spin ya. Jadi nggak ada yang benar-benar bisa di lock habis-habisan oleh Rasi itu sendiri. Makanya kita bisa melihat bahwa Oheb pun walaupun udah nggak ada Avaris, dia sekarang udah menggunakan yang namanya Impure Rage untuk pemerolehan mana dari segi Battle Mirror Image dan juga Blazing Duetnya. Cuman yang jadi inti dari Oheb di game kali ini menurut gue adalah power DPS dia yang walaupun belum masif tapi seenggaknya bisa ngecicil pelan-pelan untuk di finishing oleh siapa? Oleh Haji. Dari tadi pasti selalu kayak gitu dari segi invasi yang dimasukin ke dalam turretnya loh dari Blacklist International. Sementara Renegade sejauh ini pun menurut gue ya nggak ngambil fokus udah ambil 5 ambil 3 enggak. 1-2 pun nggak masalah asalkan
trade-nya itu dari tadi untung gitu loh. Misalkan tadi mau ngambil ke arah Pai, ya nggak berhasil lah. Tapi kalau sampai berhasil, satu aja itu bisa ngancurin ke arah bottom lane turtle. Oh ini dia, 2 player terangkat langsung dibantu dengan ada Blazing Duet sepertinya di depan sana. Dan dibantu lagi dengan adanya Udil. Raves pun dikeluarkan, Edward pun ditumbangkan, Nino mendapatkan double kill. Dan lihat bagaimana Pai memberikan sedikit sisi power kepada teman-teman dari Blacklist International. 4 player hilang, tersisa tinggal Haji sendirian. Mencoba untuk pulang terlebih dahulu, Arkan Chet dikeluarkan. Tapi Chelly Boy dengan damage yang cukup masif membuat Haji tersisa tinggal 2 bar HP saja. Mid lane Tara terbuka dengan sangat-sangat lebar. Di arah top lane Pai pun langsung melakukan push dan Lordnya pun bisa diperoleh oleh Alter Ego. Tapi pilihan mereka akan kemana? Wah ini enak banget sebenarnya, thanks to Deadly Catch tadi dari Chelly Boy yang bisa membuat semuanya jadi lebih baik pastinya untuk Alter Ego. Semua objektif yang bisa didapatkan langsung dikuasai, hampir saja wipe out. Lordnya pun bisa disecure walaupun bukan Lord yang sudah enhance. Tapi ini sangat-sangat berguna, apalagi kondisinya tadi gold itu dipegang oleh Blacklist International dengan angka yang nggak jauh. So kita akan lihat nih dari instant replay di mana akhirnya heavy spin dari Hades ini bisa untuk di-bait di awal. Renege dapetin momen, tapi Nino sempat flicker. Mungkin itulah yang akhirnya membuat damage yang dibutuhkan oleh Alter Ego tuh masih ada. Sementara untuk bagian frontline, Pai-nya ini benar-benar gak bisa diapa-apain. Bloody Hand ditahan sampai di detik-detik akhir, sampai nemuin target yang benar-benar enak dan gak ada cancellation lagi yang bisa dilakukan ke arah Rashi. Baru Bloody Hand-nya keluar, 4 yang hilang, dapetin 2 turret berarti inner di mid, outer di top lane, sama Lord yang didapetin goldnya langsung ngeboosting ke arah 3K nih. Sumpah itu tadi dari sisi powernya Pai itu yang ngebuka banget sih pintu untuk Alter Ego bisa menangin fight tadi gitu loh. Karena sebenarnya potensi dari Blacklist International juga cukup besar untuk menang di tim fight yang tadi. Tapi mereka sama sekali nggak bisa gerak. Karena adanya vengeance yang didapatkan dari Pai itu sendiri. Tapi balik lagi, Renege mendapatkan 2 player, Heavy Spin juga sudah dikeluarkan. Oheb terlalu ke belakang sana dari segi Blazing Duetnya, tidak terlalu kena banyak player. Dan ternyata Oheb pun masih bisa pulang, tapi dikejar oleh Pai. Haji dengan 1 vengeance yang memberikan 1 sisi power kepada teman-teman dari Alter Ego. Tapi lihat bagaimana Deadly Catch yang cukup mematikan, membuat teman-teman dari Blacklist International pun tersisa hanya 1 player saja, Haji. Dan juga teman-teman yang lainnya sudah tumbang, Heidi sendirian. Tinggal minion saja dan minion terakhir pun langsung digunakan oleh Alter Ego untuk melakukan finishing touch kepada teman-teman dari Blacklist International. Alter Ego menang di match kedua kita kali ini. 2-0